Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sungguh mengenal Tuhan kita. Saudara, mengenal Tuhan merupakan kasih karunia kepada kita. Sehingga saudara-saudara, pengenalan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mengenal Tuhan, apakah mungkin? Saudara, untuk mengenal Tuhan, itu bergantung kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau dikenal oleh kita? Jikalau mengenal Tuhan bergantung kepada kita, maka kita tidak sanggup mengenal Dia. Mengapa? Karena Tuhan itu maha besar. Karena Tuhan itu roh adanya. Dan kita manusia terbatas di dalam seluruh panca indera kita, bahkan juga di dalam nalar kita. Jangan kata kita mengenal Tuhan, kita juga sulit mengenal diri kita sendiri. Kita bisa tahu ada Tuhan di dalam hidup ini. Kita bisa mengakui bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Namun mengetahui keberadaan Tuhan tidak sama dengan kita mengenal Tuhan. Saudara, jangan lupa, di dalam dunia ini ada roh-roh lain yang selalu ada di tengah-tengah kita, yaitu roh-roh jahat. Saudara, roh-roh jahat itu mereka pun ingin disembah oleh kita. Dia ingin menyakiti hati Tuhan. Dan jikalau kita tidak bijaksana, kita malah menyembah Dia, bukan menyembah Tuhan yang sebenarnya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal ketiga, ayat 6-12. Lagi Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menyatakan diri-Nya kepada kita, sehingga kita dimampukan mengenal Dia. Saudara, Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang pasif, tetapi Tuhan yang berinisiatif memberitahukan siapakah diri-Nya kepada kita, sehingga kita boleh mengenal Dia, boleh bergantung kepada Dia. Saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan, Dia memperkenalkan diri-Nya. Dimulai dari Abraham. Yakub juga mengalaminya. Dan sekarang yang kita baca adalah Musa. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan yang menyatakan diri
adalah Tuhan yang membangun perjanjian dengan umatnya. Saudara, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, maka Tuhan mengatakan seperti ini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara, mengapa Tuhan memperkenalkan diri dengan menyebut 3 nama ini? Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Tuhan adalah Tuhan yang membangun perjanjian dengan orang-orang ini. Saudara, mengapa Allah membuat perjanjian kepada orang-orang ini? Padahal Allah tidak perlu mengikat perjanjian dengan siapapun. Namun Tuhan membuat perjanjian. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa di dunia ini ada begitu banyak orang menyembah politeisme, ilah-ilah lain yang demikian banyak. Saudara, bagaimanakah Tuhan mau menyatakan bahwa hanya Tuhan yang sesungguhnya Allah itu sendiri? Saudara, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan membuktikan Dia Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sejati, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta. Dan Dia Tuhan mengatasi seluruh ilah-ilah yang ada. Karena Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Israel mengalami bagaimana Tuhan berperang bagi mereka. Sehingga bangsa-bangsa lain mau tidak mau harus takluk dan tunduk. Ketika bangsa-bangsa lain takluk kepada mereka, sesungguhnya ilah-ilah mereka semuanya berada di bawah kekuasaan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengenal Allah yang setia? Kecuali Allah membuat perjanjian dengan kita. Dan kita bisa melihat bagaimana Dia memegang perjanjiannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita memiliki perjanjian di dalam Yesus Kristus. Satu perjanjian Allah yang kekal, yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Dia yang telah menebus kita dari dosa, Dia memindahkan kita kepada keselamatan di dalam Kristus dan sifatnya kekal. Dan Dia yang berjanji, Dia yang memegang janji itu. Karena Dia adalah Allah yang sejati, yaitu Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur melalui Alkitab kita mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya adalah Dia memegang perjanjian dengan umatnya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu peduli untuk menggenapi janjinya. Saudara, itulah yang Allah katakan kepada Musa. Allah mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah mengingatkan bahwa Dia punya perjanjian tentang tanah perjanjian yang Dia janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan tidak lupa akan janji itu. Meskipun bangsa Israel sudah ratusan tahun berada di Mesir. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tuhan mau pakai Musa membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu berlangsung ratusan tahun, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ketika waktunya tiba, Tuhan, Dia bekerja untuk menggenapi janjinya bagi umat pilihannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lupa apa yang kita janjikan kepada orang lain. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Oleh karena itu, saudara,
Mari kita pegang janji Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia pun akan menepati janjinya. Sesuai dengan waktu yang Dia telah tentukan. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu baca firman Tuhan. Mengingat janjinya. Karena orang yang mengingat janjinya, dia tidak akan menyesali. Dia percaya kepada Tuhan yang berjanji. Yang ketiga, saudara, Tuhan memanggil kita untuk dipakai olehnya masuk dalam rencananya. Saudara, seringkali kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan khususnya kalau orang lain lebih hebat, lebih seperti dipakai Tuhan, kita bisa jadi minder. Tapi saudara-saudara, sesungguhnya setiap kita sebagai orang-orang percaya Tuhan mau pakai dalam rencana keselamatannya. Kalau saudara membaca kisah ini, saudara Musa pun juga minder, saudara. Ketika Tuhan meminta dia, menyuruh dia menghadap Fir'aun, pemimpin Mesir. Pada zaman itu Mesir sedang jaya-jayanya. Karena Musa seorang gembala. Saudara, Musa berpikir, siapa saya bisa menghadap Fir'aun? Tapi saudara perhatikan, kalau Tuhan mau pakai orang, Tuhan bisa pakai orang melampaui keberadaan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saudara, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, saya di sini, saya mau dipakai Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan memakai saudara dan saya. Menjadi alat kemuliaannya. Bukan karena gagah kuat kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Yang pada hari Pentakosta dicurahkan dengan kuasanya yang gemilang itu. Saudara, jadilah orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan di zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak mungkin bisa mengenal Engkau, meskipun kami tahu ada Engkau. Kecuali Tuhan menyatakan diri kepada kami. Kalau kami bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kami, itu pun pekerjaan Roh Kudus mencelikan mata rohani kami. Sehingga kami dalam anugerah Tuhan boleh menerima Engkau. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata kasih karunia Tuhan yang begitu cemerlang. Membuat kami berkata, Tuhan, kami orang berdosa. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatku dan Tuhanku. Ya Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya kami tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Kami orang berdosa. Tapi ya Tuhan, Engkau telah menebus kami. Dan bahkan Tuhan mau pakai kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu, apapun kondisi kami. Kami tahu kami adalah biji mata-Mu. Dan Tuhan, kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.